Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 tugas khusus yang diambil oleh Bapak Ahmad Sain. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tugas dari beliau pada topik minggu 3, yaitu tentang neural network dan hidden layer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Eri Diago, NRP 09040044, kelas TU 8B. Selanjutnya, soal nomor pertama yaitu satu hidden layer dari NN neural network. Di sini inputan X ada min 6, min 5, min 4, min 3, min 2,5, min 2, min 1, 0, dan 1. Dan outputan sebagai 12, 6, 2, 0, 0, 0, 2, 6, 12. Pada input layer terdiri dari satu neuron yang menerima data input X. Data ini dinormalisasikan agar lebih mudah diproses oleh jaringan. Kemudian pada hidden layer terdiri dari 4 neuron, Z1, Z2, Z3, dan Z4, dengan fungsi aktivasi tansik. Setiap neuron menerima bobot W dengan bias B. Sebelum diproses oleh fungsi aktivasi untuk output layer lapisan luaran, hasil dari hidden layer dikombinasikan melalui bobot baru dan bias tambahan. Clock yang mengkonversi data menjadi bentuk akhir sebelum dikeluarkan sebagai Y output. Untuk proses perhitungan forwardation normalization input X dibagi dengan skala tertentu agar lebih mudah diproses. Contoh, input X min 6 menjadi 0,6 setelah normalisasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pradana Bagus Mauludin akan menjelaskan sebuah program pada soal nomor 1. Untuk baris program yang pertama di sini ada CLC dan clear. Untuk CLC ini untuk membersihkan common window pada program, kemudian untuk clear ini untuk membersihkan atau menghapus semua variabel yang ada pada workspace, menghindari konflik data sebelumnya. Untuk program selanjutnya atau baris selanjutnya yaitu X sama dengan min 6 sampai 1 ini merupakan variabel X adalah untuk inputan, kemudian yang variabel Y untuk outputan dari program untuk memasukkan rumus. Kemudian untuk X dibagi atau per 10 dan Y
per 100 ini guna untuk normalisasi data. Untuk X per 10 ini berada dalam digunakan untuk menormalisasi data berada dalam rentang yang lebih kecil. Kemudian untuk dibagi 100 atau variabel Y ini untuk memastikan kestabilan dalam pelatihan jaringan saraf tier 1. Selanjutnya net new FF dan sampai 1E-7 ini di sini digunakan untuk membuat JST dengan arsitektur single input, single output atau SISO. Kemudian di sini ada train param epox sama dengan 400 yang artinya menentukan jumlah maksimum iterasi pelatihan sebanyak 400 epox. Kemudian untuk 1E-7 ini untuk menentukan error minimal yang ingin dicapai sebesar 10 pangkat -7. Untuk menampilkan informasi jumlah neuron dan hidden layer di sini di dalam program menambahkan display unit layer sama dengan num SDR4. Untuk 4 sendiri yaitu jumlah neuron ada 4 dalam soal. Kemudian untuk pelatihan JST di sini di dalam NN master train net X, Y di sini untuk melatih JST menggunakan data X sebagai input dan data Y sebagai target output. Kemudian untuk denormalisasi output JST di sini ada X sama dengan X kali 10 dan Y atau outputan sama dengan Y dikali 100. Untuk mengembalikan data ke skala aslinya dengan mengalihkan kembali nilai X dan Y dengan faktor yang digunakan pada normalisasi sebelumnya. Kemudian untuk plot hasil JST dan data asli akan diprogram dalam program plot, kemudian sampai grid ini untuk menampilkan data atau runningan program yang telah dibuat. Untuk X label dan Y label untuk melabeli sumbu X dan Y. Kemudian untuk hasil dari program ini akan disimpan pada file bernama m2_nn_siso. Terima kasih. Untuk program selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Perkenalkan, nama saya Raffi Ilham dari Teknik Otomasi angkatan 2021 semester 8 kelas B. Sebelumnya saya akan mempresentasikan tentang tugas dari mata kuliah tugas khusus pada topik 3 soal nomor 1. Di sini saya pada mata kuliah tugas khusus saya masuk pada kelompok 3. Baik, di sini saya langsung masuk ke program aplikasi MATLAB-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan program pada minggu ketiga soal nomor pertama. Baik, di sini ada CLC. CLC itu clear, yaitu membersihkan komen pada window MATLAB agar lebih mudah dalam membaca output. Clear hampir sama dengan CLC. Clear yaitu menghapus semua variabel yang ada di workspace untuk memastikan bahwa tidak ada variabel yang tersisa dari sesi sebelumnya.
Yang kedua ya yang baris ketiga, yaitu ada load M2 underscore NN underscore SISO, yaitu untuk load sendiri yaitu fungsinya untuk membuat file data atau model ke dalam workspace MATLAB. Pada file M2 NN SISO kemungkinan berisi model neural network yang telah dilatih pada sebelumnya, atau berisi struktur neural network yang sudah memiliki bobot, bias, dan parameter lainnya. Pada baris kelima, yaitu ada X sama dengan 1,7. X yaitu nilai input yang ingin digunakan pada prediksi, dan nilai inputnya yaitu 1,7. Terus pada baris ke-7 ada X test sama dengan X per 10. Maksud dari X test per 10 itu X-nya itu nilai X dibagi dengan 10 dan disimpan di variabel namanya X test. Baik, untuk baris selanjutnya, baris ke-9 yaitu IW sama dengan nmaster.iw kurung kurawal buka 1,1 kurung kurawal tutup. Untuk IW sendiri yaitu bobot dari lapisan input ke lapisan tersembunyi pertama. Di sini untuk neural network master IW-nya yaitu 1,1. Terus setelahnya ada LW. LW sama dengan nmaster.lw kurung kurawal buka 2,1 kurung kurawal tutup. LW yaitu bobot dari lapisan tersembunyi ke lapisan output yaitu dengan nilai 2,1. Nah, untuk selanjutnya yaitu B1. B1 itu adalah bias untuk lapisan tersembunyi pertama yang digunakan dalam jaringan syaraf. Bias adalah konstanta yang ditambahkan ke output dari setiap neuron untuk membantu model mempelajari pola yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu B2. B2 yaitu bias untuk lapisan output. Bias ini digunakan untuk lapisan output jaringan syaraf tiruan atau neural network. Pada baris ke-14, Z sama dengan X test dikali IW plus B1. Yaitu input yang telah dinormalisasikan dikalikan dengan bobot IW dan kemudian ditambahkan bias B1. Yang baris selanjutnya yaitu Jackson sama dengan Tansik. Tansik yaitu fungsi aktivasi tangan hiperbolik. Fungsi ini digunakan untuk mengubah nilai Z menjadi nilai dalam rentang min 1 hingga 1. Ini adalah cara untuk memperkenalkan nonlinearitas pada model. Pada baris selanjutnya yaitu OZ sama dengan LW dikali Jackson plus B2. Nilai dari lapisan tersembunyi yang telah melalui fungsi aktivasi Jackson dikalikan dengan bobot lapisan output LW. Terus setelah itu ditambahkan bias. B2 ini adalah hasil sebelum diterapkan ke fungsi aktivasi pada lapisan output. Pada baris terakhir yaitu Y predicts sama dengan Tansik OZ dikali 100. Fungsi Tansik diterapkan pada hasil dari lapisan output. Ini memberikan output akhir dari jaringan syaraf yang kemudian dikalikan dengan 10 untuk mendapatkan hasil akhir dalam skala yang lebih besar. Mungkin untuk mengembalikan hasil skala yang diinginkan. Jadi pada kesimpulan
program yang saya jelaskan ini, yaitu memuat jaringan saraf tiruan yang telah dilatih, kemudian menggunakan input X sama dengan 1,7 untuk memprediksi output dengan menggunakan jaringan saraf tersebut. Input tersebut diproses melalui dua lapisan jaringan dengan fungsi aktivasi tansik, menghasilkan prediksi Y-predict. Program ini menggunakan arsitektur neural network dengan satu lapisan tersembunyi dan satu lapisan output. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada presentasi program hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu soal nomor 2, yaitu soal berikutnya ialah neural network dengan single input single output yang terdiri dari 2 hidden layer. Untuk layer pertama terdiri dari 7 neuron dengan sigmoid, dan untuk layer hidden lapisan kedua terdiri dari 5 neuron. Untuk layer 1 sendiri terdiri dari Z1 hingga Z17 dan dari Z11 dan sampai dengan Z17 yang masing-masing menggunakan fungsi aktivasi tangensial sigmoid atau tansik. Dan untuk hidden layer kedua dan untuk hidden layer kedua berisi neuron Z21 sampai Z25 yang juga menggunakan fungsi aktivasi tangensial sigmoid atau tansik. Lapisan ini bertugas untuk memperdalam pembelajaran pola dari data. Dan yang terakhir adalah output layer, lapisan keluaran. Lapisan keluaran hasil dari hidden layer kedua diteruskan ke satu neuron output OZ yang masih menggunakan fungsi aktivasi tansik. Nilai akhirnya dikatakan menjadi Y output dengan rentang 0 sampai 12. Untuk selanjutnya, untuk program MATLAB-nya sendiri akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arjun Bayu Tristanto dari kelas TO8B NRP 0921 040041. Sebelumnya mohon maaf belum bisa on kamera karena kameranya masih terdapat kendala. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penugasan dari mata kuliah tugas khusus saya dari kelompok 3. Untuk yang pertama, program ini adalah memiliki tujuan, di mana tujuan tersebut untuk melatih jaringan saraf tiruan atau neural network. Sederhana dengan satu input, satu output, dan 2 hidden layer, menggunakan fungsi newF dari MATLAB. Dengan dataset input dan output digunakan untuk melatih jaringan sehingga dapat memprediksi hasil sesuai pola yang diinginkan. Kemudian, pada program tersebut terdapat X, yang dimana X tersebut bernilai min 6, min 5, min 4, min 3, min 2,5, min 2, min 1, 0, dan 1. Dan pada Y memiliki nilai yaitu 12, 6, 2, 0, 0, min 0,25, 0, 2, 6, dan 12. Dengan X sama dengan X per 10 dan Y sama dengan Y per 100. Dengan penjelasan sebagai input pada X dan output pada Y didefinisikan dalam bentuk array. Dan data dinormalisasikan dengan membagi X dengan
10 dan Y dengan 100 agar berada dalam skala yang lebih kecil. Kemudian untuk membangun neural network, yaitu program tersebut menggunakan net sama dengan new f minimax minmax 7,5,1 tansik, yang dimana minimax tersebut untuk menentukan rentang nilai input untuk jaringan saraf, dengan 7,5,1 tersebut sebagai penentu jaringan, yang mana jaringan tersebut terdapat 3 poin dari 7, 5, 1, dengan 7 neuron di hidden layer 1, dengan 5 neuron di hidden layer 2, dan 1 neuron di output layer. Kemudian parameter pelatihan neural network terdapat pada program net.trainParam show sama dengan 10 hingga net.trainParam.max_val sama dengan 1000. Kemudian untuk melatih jaringan terdapat pada program DISP hingga YNN sama dengan SIM NN master. Kemudian untuk simulasi dan plotting terdapat pada plot XYR sampai plot XYNN. Kemudian untuk menyimpan model terdapat pada program Save M3NN SISO 2HL atau 2 hidden layer. Kemudian langsung saja saya untuk coba running dari program tersebut. Dan hasil yang diperoleh adalah demikian dari simulasi program tersebut, dan didapat training progress seperti tabel yang telah dihasilkan dengan epoch sekian, dengan elapsed time sekian, dan performa dari initial value 0,807, stopped value hingga target value, dan didapatkan sebuah hasil grafik dari sebuah percobaan program tersebut. Kemudian dapat disimpulkan bahwa program ini membangun, melatih, dan memvisualisasikan neural network dengan arsitektur 2 hidden layer untuk memprediksi data output berdasarkan input yang diberikan. Parameter pelatihan seperti jumlah neuron, fungsi aktivasi, dan learning rate dapat disesuaikan untuk meningkatkan performa jaringan. Plot menunjukkan perbandingan antara data asli dan prediksi neural network. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalita Anini Putri dengan NRP 09210435. Sini saya akan menjelaskan program dari jaringan saraf tiruan atau yang bisa disebut dengan neural network dengan SISO dan 2 hidden layers. Di sini saya akan menjelaskan pada soal nomor 2. Di sini terdapat beberapa perintah, yaitu ada CLC yang berguna untuk menghapus atau membersihkan command window. Lalu ada clear untuk menghapus variabel yang ada di workspace. Lalu ada load M3NN SISO 2HL, yaitu untuk memuat model jaringan saraf yang telah dilatih sebelumnya. Lalu ada nilai input yang ditentukan dan dinormalisasikan, yaitu di sini ada nilai input sebesar min 6. Lalu input X diatur ke nilai min 6 dan kemudian dinormalisasi dengan membaginya dengan angka 10 untuk memastikan skala data sesuai dengan model. Lalu yang kedua, di sini ada beberapa pengambilan bobot dan bias. Ada IW1 yaitu sebagai bobot antara input dan hidden layer pertama. Lalu ada LW1 untuk bobot antara hidden layer pertama dan hidden layer kedua. Lalu ada LW2 untuk bobot antara hidden layer kedua dan output layer. Lalu ada B1
B2, dan B3, yaitu adalah bias pada masing-masing setiap lapisan. Lalu ada forward propagation. Setelah bobot bias tadi diambil, forward propagation akan melakukan penghitungan hasil keluaran jaringan saraf. Untuk lapisan pertama disimbolkan dengan Z1, yaitu kombinasi linear antara input yang telah dinormalisasi dengan X-tex, bobot IW1 dan bias B1. Lalu untuk transik Z1 digunakan sebagai aktivasi untuk menghasilkan Z1 aksen dengan rentang nilai -1 hingga 1. Lalu untuk lapisan keduanya ada Z2, dihitung sebagai kombinasi linear dari Z1 aksen dengan bobot LB1 dan bias B2. Untuk fungsi aktivasi transik kembali digunakan untuk mendapatkan nilai pada Z2 aksen. Lalu untuk lapisan outputnya terdapat OZ dihitung sebagai kombinasi linear dari Z2 aksen, bobot LB2, dan bias B3. Fungsi aktivasi transik diterapkan dan hasilnya akan dikalikan 100 untuk mengembalikan ke skala aslinya. Untuk hasil prediksinya, telah ditemukan dipredik dengan output sebesar 11,9987. Artinya, input pada nilai X sama dengan -6 memperkirakan output sebesar 11,9987 setelah dikembalikan ke skala aslinya. Berikut adalah nilai dari masing-masing layer untuk IW1 sebagai berikut. Lalu untuk LW1 pun juga sebagai berikut. Lalu ada LW2, ada B1, B2, B3 sebesar -0,0765. Lalu pada nilai Z1 terdapat sebagai berikut. Lalu Z1 aksen, Z2, Z2 aksen, OZ 0,1206 dan akhirnya menemukan nilai output dipredik yaitu sebesar 11,9987. Jadi, kesimpulannya adalah program ini menggunakan jaringan saraf tiruan dengan arsitektur SISO dan 2 hidden layer untuk melakukan prediksi berdasarkan input yang diberikan. Bobot dan bias yang telah dilatih sebelumnya digunakan dalam forward propagation untuk menghasilkan output yang diinginkan. Fungsi aktivasi transik tadi diterapkan untuk pada setiap lapisan guna membatasi nilai output dalam rentang tertentu. Dan hasilnya akan dikembalikan ke skala aslinya dengan faktor pengali 100. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.